gitu. Kayak Iya, iya. tingnya sendiri mereka. Oke. Terus sekarang kesibukannya apakah masih kuliah atau pada akhirnya kuliahnya ntar dulu mau fokus ke karir dulu atau gimana? Karena kebetulan kan aku ikut Indonesian Idol ini bertepatan sama aku baru mulai kuliah. Aku baru 1 bulan kuliah ikut Indonesian Idol, akhirnya kayak ya udah deh aku cuti dulu gitu. Terus kebetulan pihak kampusnya juga yang support aku, jadi aku ikut dulu fokus nih di Indonesian Idol. Terus ternyata bener aku dikasih kepercayaan dan dapet akhirnya sampai di top 3 ini gitu. Dan kalau misalnya untuk sekarang mungkin aku mau berusaha untuk membarengi ya antara karir sama pendidikan juga, semoga bisa berjalan seiringan gitu. Nah, ini untuk yang single sama Yovie Widianto, ini sebenarnya single pertama atau udah ada single sebelumnya sih sebenarnya? Nah, jadi ini masih belum tahu, tapi udah nabung gitu loh, dia nabung. Oh iya, oke. Jadi tinggal yang keluar. Siap. Berarti nanti bisa juga persiapan untuk album sekalian ya? Amin. Semoga single dulu, nanti kalau misalnya udah banyak lagu-lagu dan karya-karya aku yang disukain sama teman-teman, nanti bakal ada album. Amin. Nah, aku pengen tahu deh, ini kan selama kamu udah bisa dibilang ya jadi artis lah ya sekarang gitu ya. Ya kan. Kalau misalkan kita lihat gitu di TV, di portal-portal berita, itu kayaknya dunia selebriti tuh nggak selalu happy gitu kan. Pasti ada aja hal-hal yang pada akhirnya membuat mungkin kamu sebagai seorang manusia gitu ya ngerasa kayak aduh kok gini banget gitu. Nah, ada nggak sih persiapan mental dari kamu gitu atau mungkin dari keluarga gitu ya ngasih kayak wejangan untuk supaya kamu bisa tetap bertahan, karena di usia yang muda itu kan pasti kayaknya sebuah tantangan banget ya untuk berkarir di industri hiburan gitu dengan segala tantangan yang ada gitu. Ada nggak sih wejangan-wejangan dari papa, mama atau kakak untuk karir kamu gitu? Pastinya ada, soalnya mereka tuh orang-orang yang sangat peduli sama aku, jadi mereka selalu ngingetin aku untuk fokus sama apa yang emang aku pengen dari dulu, dari kecil, dan harus konsisten, harus pokoknya segala sesuatu itu harus diawali sama berdoa, harus dekat sama Tuhan. Jadi mau ngelakuin apa-apa itu kita udah paling nggak kita udah udah ngobrol gitu sama Tuhan, kayak pasti bakalan dijawab juga sama Tuhan kan. Jadi itu sih yang dikasih jangan yang dikasih sama mama papa. Oke. Nah, kita bisa bilang kamu udah punya fans nih, tapi pasti deh di antara banyaknya fans kamu tuh pasti ada aja orang yang nggak suka gitu kan. Dan itu juga salah satu tantangan jadi selebriti gitu ya, jadi artis bisa dibilang gitu. Kalau selain ada fans tuh pasti punya hater gitu. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak, maksudnya ketika kamu tampil di Indonesian Idol gitu kan, pasti ada aja nih orang yang nggak suka sama penampilan kamu gitu. Tapi ketika mereka nggak suka, itu mereka ngomong nggak sih kayak komentar ke postingan Instagram atau DM ke Instagram kayak, apaan sih lu, gue nggak suka ini kayak gitu tuh. Ada nggak sih hater-hater yang kayak gitu iseng masuk ke DM kamu? Pasti ada. Tapi balik lagi, karena aku mau berpegang teguh sama apa yang aku pengen dari dulu. Aku mau jadi penyanyi, aku udah tahu konsekuensinya apa. Jadinya ya udah, kalau misalnya ada yang komen hate kayak gitu, aku berusaha untuk ngambil positifnya dari apa yang mereka kasih tahu. Mungkin mereka nggak suka ini, terus ya udah aku berusaha untuk mungkin ada benernya juga di mereka gitu. Jadi aku juga harus introspeksi diri kan. Oke. Tapi nggak terlalu, maksudnya apakah kamu termasuk orang yang sangat memikirkan komentar negatif atau kamu memang sepositif itu kayak
ya udah terima aja, ambil masukannya, tapi yang negatifnya dibuang? Apakah kamu adalah orang yang sepositif itu, atau ya pernah juga down gitu ngedengerin hal-hal negatif dari netizen? Aku berusaha sepositif itu, walaupun pastinya juga kalau ngebaca nggak sengaja pasti kayak Iya. baca tuh aku langsung kayak aku tahu diri aku nih, kalau misalnya aku mulai nggak, misalnya aku mulai kayak jadi ngedown gitu, aku berusaha untuk nggak mau inget-inget lagi, aku nyari hal lain yang bisa bikin aku seneng lagi gitu. Iya. Terus ini ada pertanyaan juga, dan juga tadi aku sering lihat di bawah-bawah yang teman-teman fans kamu juga komentar tentang kumis kamu nih. Ya tahu. Gimana? Maksudnya itu malah jadi bikin kamu jadi percaya diri atau malah jadi nggak pedean sih sebenarnya dengan punya kumis? Gimana ya? Aku dulu kayaknya aku nggak berkumis ini deh, terus aku juga bingung kenapa tiba-tiba berkumis. Terus aku kayak kadang kalau misalnya lagi ngaca tuh kayak notice sendiri gitu loh, kok aku berkumis, terus jadi banyak yang ngeliat, oh ya Ziva kok berkumis. Nah, gimana ya, aku sempet kayak aduh aku pengen cukur aja deh, biar nggak ada yang komen-komen lagi, tapi gimana aku kayak males juga, lama-lama kayak ya udahlah gitu aja gitu. Iya, terus juga tadi aku lihat ada komentar kayak katanya malah kelihatan tambah cantik, terus juga jadi kayak apa ya, cewek-cewek berkumis di luaran sana jadi kayak bisa relate sama kamu gitu loh, maksudnya kayak oh ya udah Ziva aja berkumis gitu kan, kenapa gue juga harus nggak pede gitu. Mungkin itu kali ya pesan positif yang bisa kamu tampilkan ya. Aduh, semoga aja banyak yang kayak gitu ya, aku kayak gitu. Iya. Kalau kalian juga kayak gitu. Iya, katanya nggak usah dicukur kayak gitu-gitu, jadi ya pede aja sih maksudnya. Ya aja pede. Oke. Nah, aku nggak tahu sih apakah sekarang kamu masih merasakan apa namanya, atau masih sering mendengar gitu ya omongan dari orang-orang, kok kayaknya Ziva tuh masih bocah banget ya gitu, padahal udah 19 gitu. Nah, kamu sendiri sebenarnya apakah memang orangnya secara personal, secara pribadi gitu ya, apakah memang kekanak-kanakan atau iya Ziva tuh emang seceria ini gitu? Kamu ngerasa seperti apa sih sebenarnya? Jadi, aku mau menjelaskan sedikit tentang diri aku, asik. Aku tuh emang dari kecil itu nggak bisa diem, kayak pecicilan gitu. Kalau misalnya harus diemnya tuh kayak cuma kalau tidur gitu. Dan karena aku ekstrovert, jadi aku mendapatkan energi itu dari orang-orang banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak orang, itu biasanya nggak tahu kenapa kayak energi aku tuh kok jadi bertambah gitu. Jadi semakin banyak orang, semakinlah aku pecicilan. Jadi semakin aku senang juga. Cuma aku juga bisa mengontrol semua itu gitu. Kayak mungkin karena sudah menjalankan kehidupan selama 19 tahun, jadi aku udah aku bisa mengenal orang-orang juga yang misalnya nggak suka kalau aku pecicilan gitu, dan aku bisa menempatkan diri gitu. Jadi ya soal anak-anakan ya, mungkin teman-teman semua yang ada di sini masih ada jiwa kekanakannya gitu. Cuma kalau kalian mungkin nggak begitu memperlihatkan. Nah, kalau aku karena terlalu excited, jadinya kayak keluar dengan sendirinya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku itu jadi pesona tersendiri, dan kayak apa ya, mungkin Ziva bisa dibilang jadi happy virus buat orang-orang gitu kali ya, karena vibe-nya kayak selalu ceria dan happy gitu. Maksudnya orang-orang yang nonton sekarang mungkin juga, aku yakin tiba-tiba bakal senyum-senyum sendiri gitu loh, kayak ngelihat kamu ya kayak, kok anaknya heboh banget ya kayak gitu. Amin, semoga kayak gitu, amin. Iya. Oke, ini aku kepo ya. Mungkin ini fans kamu bakalan banyak yang nggak suka mendengarkan pertanyaan ini. Tapi aku sedikit pengen tahu sebenarnya Ziva tuh udah punya pacar belum sih? Apa? Aduh, pacar ya. Bagaimana nih jawabnya? Jawab nggak nih? Kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Cuman kepo aja. Kok ya, aduh gimana dong? Aku lagi fokus sama teman-teman Zivelas. Oke lah. Mungkin
nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dulu waktu belum jadi penyanyi nih, waktu belum ikut Indonesian Idol gitu, sering banyak digodain kakak kelas gitu nggak sih? Aduh. Sebelum idol ya? Sebelum idol pernah. Pasti kamu kayaknya tipikal anak-anak populer di SMA gitu kan? Aduh. Kocak banget SMA. Aduh, itu ini kocak banget. Jadi aku tuh gini. Nah, di situ tuh waktu aku SMP mau ke SMA, itu aku belajar banyak hal yang bisa bikin aku bisa mengontrol ke pecicilan aku itu dan kesupelan aku. Nah, jadi ada kenangan buruk selama SMP dan akhirnya aku berusaha untuk menutup diri gitu di SMA. Terus akhirnya aku kayak berusaha semoga gak banyak yang kenal sama aku nih, teman-teman kelas aja yang kenal gitu. Terus pas akhirnya aku masuk untuk ospek, aku nggak tahu gimana caranya tiba-tiba kakak kelas gitu udah pada tahu nama aku, jadi aku pulang sekolah dipanggil-panggilin, dada-dadain, Ziva, ini orang tahu aku dari mana gitu loh. Kok bingung. Oke. Berarti termasuk sering dimodusin juga ya kan, maksudnya pas mos aja tiba-tiba udah ada yang kenal gitu, padahal niatnya kayak semoga nggak ada yang tahu gue, tapi akhirnya orang-orang jadi tahu gitu ya. Ya makanya aku berusaha untuk gak menonjol gitu loh, kayak gak usah yang terlalu, misalnya kan aku suka nyanyi juga. Nah, karena dari awal banget kan, siapa tahu dari aku belum ngasih tahu kalau aku bisa nyanyi gitu, orang-orang nggak usah ada yang tahu dulu lah gitu. Akhirnya malah tahu juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal cowok nih, kita ngomongin cowok gitu, kamu ada tipe ideal gitu nggak sih? Tipe ideal sebenarnya kalau dari fisik sebenarnya banget gak ada. Jadi aku melihatnya lebih ke sosok laki-laki yang pertama harus satu agama, kayak satu iman. Nah, yang kedua itu sayang sama keluarga, family man. Udah sih itu aja kan. Dan ya sih biasanya gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Ini mungkin fans-fansnya Ziva yang laki-laki, yang cowok-cowok dicatat ya dua hal itu ya. Yang pertama harus seiman, yang kedua harus family man ya. Nanti Ya. Nah, kita nggak tahu kedepannya akan gimana kan ya. Tapi anyway, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kamu pernah punya pengalaman yang sedih nggak sih sama cowok, kayak pernah dibikin nangis atau patah hati banget gitu? Pernah, tapi ini bukan sama pasangan gitu ya. Ini tuh lebih kayak aku tuh sebenarnya bukan orang yang selalu masukin kata-kata orang ke dalam hati gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih ya, waktu SMA aku punya teman aku ini tuh ngatain aku dari segi fisik, dan itu tuh kayak banget, kayak dia body shaming aku, dan itu kayak kok sakit banget ya. Ya gitu deh, walaupun aku tahu kebenarannya adalah seperti apa yang dia bilang gitu, kayak aku kecil, tapi dia ngomongnya bukan kecil sih, kayak ya gitulah pokoknya. Ya dia ya gitu. Aku nggak menyalahkan, aku nggak gimana ya, dia bener aja gitu, tapi tidak seharusnya dia ngomong dengan bahasa yang agak kasar gitu. Terus mungkin saatnya juga aku lagi nggak mood juga, sampai akhirnya aku jadi kayak baper sendiri gitu deh. Tapi sekarang anyway, semua orang suka dengan keimutan kamu dan segalanya tentang kamu, jadi kayak yeah you eat that gitu kan. Oke, Ziva, thank you banget atas waktunya malam hari ini ya. Ya, thank you juga Karon. Ini udah mau live di sini bareng sama Detikom. Mungkin terakhir karena tadi ada beberapa teman yang mungkin belum bergabung ketika kita udah kamu sudah tadi nyanyi. Mungkin ada satu lagu yang mungkin kamu pengen nyanyiin buat fans kamu juga terakhir. Oke, boleh. Oke. Ini lagu dari Kak Marcel, judulnya Takkan Terganti. Meski waktu
datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relangku. Hanya dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan ternanti. Wah, thank you banget Ziva atas waktunya malam hari ini. Kapan-kapan kita ketemu live lagi ya. Siap, oke. Ya, thank you Ziva. Sehat juga buat teman-teman Detikers yang ketinggalan live-nya, nanti bisa nonton lagi siaran ulangnya di detik.com di Instatalk. Jadi masih bisa dengerin Ziva nyanyi. Tadi udah nyanyi 2 lagu ya. Ziva, thank you banget ya. Thank you lagi ya, thank you. Dadah semuanya. Dadah semuanya, thank you. Oke, terima kasih banyak buat Detikers yang udah nonton malam hari ini. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Pasan ya. Ada nasi goreng ada? Bukan nasi gorengnya. 2 lah dibungkus saja. Ribut aja Pak, ribut ya. Agak manis sama dia. Tahu.